السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita dari pembacaan kitab Al-Wasiyah bi ba'd as-sunani shibh al-mansiyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita telah menjelaskan masalah yang pertama, yaitu mas'alatul istinsyaq. Dan telah kita jelaskan bahwa al-istinsyaq yaitu memasukkan air ke dalam hidung, sedangkan mengeluarkan itu dinamakan al-istinthar. Dan ini termasuk di antara perkara yang diperintahkan ketika seorang berwudu. Istinsyaq, kemudian istinthar. Memasukkan, kemudian mengeluarkan. Jangan dimasukkan terus kebablasan, namun diperintahkan untuk mengeluarkan. Dan telah kita sebutkan hadis Laqid bin Sabirah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan untuk mubalaghah. Wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'iman. Dan bersungguh-sungguhlah engkau untuk beristinsyaq, kecuali kalau engkau dalam keadaan berpuasa. Hadis-hadis yang lain yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang perintah dari Nabi alaihi wasallam yang memerintahkan untuk beristinsyaq. Man tawadda'a falyastansyiq. Barang siapa yang hendak berwudu, maka hendaklah ketika dia berwudu dia beristinsyaq. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini kita mendapatkan faedah sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang pertama, bahwa al-istinsyaq hukumnya adalah wajib. Namun al-mubalaghah, bersungguh-sungguh dalam beristinsyaq, hukumnya adalah sunnah. Sehingga sangat dianjurkan bagi seorang pada saat dia tidak berpuasa. Namun di saat dia dalam keadaan berpuasa, maka janganlah dia bersungguh-sungguh, akan tapi dia tetap melakukan istinsyaq. Dia tetap melakukan istinsyaq, namun jangan dia bersungguh-sungguh, sebab dikhawatirkan air tersebut akan masuk lalu kemudian melalui lubang pencernaan sebagaimana makanan yang masuk dari mulut, sehingga dapat membatalkan puasa seorang yang sedang berpuasa. Kita melanjutkan ke masalah yang berikutnya di antara sunnah-sunnah yang dilalaikan oleh kaum muslimin. Al-mas'alatu tsaniyah. Permasalahan yang kedua,
al-madmadatu wal istinsyaqu 3 marratin bi kaffin wahidatin. Al-madmadah, yang dimaksud al-madmadah adalah berkumur-kumur. Berkumur-kumur memasukkan air ke dalam mulut ma'at tahrij, disertai dengan gerakan-gerakan. Kalau hanya dimasukkan begitu saja, maka itu bukan madmadah. Harus disertai dengan at-tahrij, dengan adanya gerakan, baru kemudian disebut dengan al-madmadah. Berkumur-kumur wal istinsyaqu, istinsyaq sudah kita jelaskan, yaitu memasukkan air ke dalam hidung 3 marratin, 3 kali, bi kaffin wahidatin, dengan 1 telapak tangan, maksudnya dengan 1 kali pengambilan air. Pada saat kita mengambil air, maka air yang kita gunakan untuk al-madmadah, untuk berkumur-kumur, maka itu juga yang kita gunakan untuk beristinsyaq bersamaan, menyelisihi apa yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin. Pada saat mereka berwudu, mereka berkumur-kumur 3 kali, kemudian setelah itu beristinsyaq, memasukkan air ke dalam hidungnya 3 kali, terpisah dari al-madmadah. Dan ini tentunya menyelisihi apa yang telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-'allamah Ibnu al-Qayyim, berkata al-'allamah Ibnu al-Qayyim rahimahullah, wa kana yasilu baina al-madmadati wal istinsyaq. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyambung antara berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Fayakhudhu nisfal ghurfati li famihi wa nisfaha li anfihi. Lalu kemudian dia mengambil setengah al-gharfa, setengah dari apa yang dia ambil dari air tersebut, setengahnya untuk mulutnya, dia masukkan ke dalam mulutnya, dan setengahnya lagi untuk dimasukkan ke dalam hidungnya dengan 1 kali pengambilan, 1 kali gharfah. Wala yumkinu fil gharfati illa hada, dan tidak mungkin dengan 1 kali pengambilan air, 1 kali gharfah, kecuali dengan cara yang seperti ini. Mesti setengahnya untuk mulut dan setengahnya untuk hidung. Tidak mungkin 1 kali gharfah untuk mulut saja misalnya, kemudian yang berikutnya untuk hidung, berarti 2 kali sudah. Kalau 1 kali gharfah, tentunya setengah untuk al-madmadah, setengah untuk berkumur-kumur, dan setengah lagi untuk istinsyaq. Wa amma al-gharfatani was-salasu fayumkinu fihima al-faslu wal-waslu. Adapun kalau 2 kali, apa istilahnya Puan? Kalau siduk, 2 kali pengambilan, betul? 2 kali menciduk ataukah 3 kali menciduk? Nah, maka memungkinkan untuk dipisah, juga memungkinkan untuk disambung. Kata beliau, illa anna hadiyahu sallallahu alaihi wasallam kana al-waslu bainahuma. Hanya saja petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau selalu menyatukan, menyambung antara berkumur-kumur dengan istinsyaq, masukkan air ke dalam hidung. Apakah itu sekali pengambilan air, ataukah 2 kali gharfah, ataukah 3 kali gharfah. Ini yang terbaik. Kata beliau, kalau 2 kali pengambilan air memungkinkan untuk pengambilan yang pertama untuk mulut saja, untuk pengambilan yang kedua untuk hidung saja, istinsyaq saja. Akan tetapi tidak demikian yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terbaik adalah hadiyun Nabi, bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah dalam perkara ibadah. Dalam setiap permasalahan ibadah, yang terbaik yang memberikan bimbingan kepada kita dan tuntunan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad dalla ala dzalika min al-ahadits ma yali, dan telah ditunjukkan tentang hal tersebut dari hadis-hadis yang berikut ini.
Yang pertama, an Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu fi sifati wudu'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang tata cara wudu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu afragha min al-ina'i ala yadayhi. Bahwasanya beliau itu mengambil, ya, minal ina'i ala yadai, beliau mengambil air, menciduk air dari bejana, ya, ke kedua tangannya, faghasalahuma, ya, faghasalahuma thumma ghasala. Nah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afragha minal ina'i ala yadai. Ya, ini maksudnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuangkan bejana tersebut ke tangannya, ya, secara zahir bahwa pada awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencuci tangannya di luar, dan ini juga termasuk di antara perkara yang sunnah. Ya, ketika seorang hendak berwudu, tangan jangan langsung dicemplungkan, akan tetapi kedua tangan terlebih dahulu dicuci di luar. Ini yang sunnah. Dan ini yang diajarkan oleh Utsman bin Affan, demikian pula Abdullah bin Zaid, meniru tata cara wudu'nya Rasulullah SAW. Kecuali dalam satu keadaan, yaitu apabila seorang bangun dari tidurnya. Apabila seorang bangun dari tidur, maka wajib hukumnya, dan tidak diperbolehkan bagi seorang untuk langsung memasukkan kedua tangannya ke dalam air. Tidak diperbolehkan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa innahu la yadri aina batat yaduh, karena sungguhnya dia tidak tahu di mana tangannya ini berada di malam hari. Ya. Boleh jadi dia menyentuh sesuatu yang kotor, menyentuh najis dan yang semisalnya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang muslim apabila dia bangun dari tidurnya jangan langsung dia masukkan kedua tangannya ke dalam air. Wajib hukumnya dia mencuci di luar terlebih dahulu. Tapi kalau seorang tidak bangun dari tidur, boleh. Namun al-afdal yang sunnah adalah membasuh kedua tangan, ya, di luar bejana. Di luar bejana kita mengambil air untuk kita tuangkan terlebih dahulu ke kedua tangan kita, lalu kemudian kita mencuci. Setelah itu boleh kita masukkan tangan kita ke dalam air. Ini yang dicontohkan oleh para sahabat tentang wudu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faghasalahuma, lalu kemudian Rasulullah membasuh kedua tangannya. Tsumma ghasala aw madmada wastanshaqa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasuh, ataukah beliau berkumur-kumur dan beristinsyaq min kaffin wahidatin, dengan satu kali cidukan, ya. Nah, fafa'ala dzalika thalathan. Lalu kemudian beliau melakukan hal tersebut sebanyak 3 kali. Jadi dengan satu kali kaf, dengan menggunakan telapak tangan kita, maka dengan sekali cidukan tersebut air kita peruntukkan setengahnya untuk berkumur-kumur dan setengahnya untuk beristinsyaq. Ini yang dimaksud min kaffin wahidah. Dari satu kali pengambilan air dari telapak tangan kita. Beliau melakukan itu sebanyak 3 kali. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, hakadha wudu' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah tata cara wudu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Qala Ibnu Hajar, berkata Ibnu Hajar rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini, wa huwa sarihun fil jam'i kull marrah. Dan hadis ini jelas penggabungan di antara keduanya setiap kali pengambilan air, setiap kali cidukan, maka itu digunakan untuk al-madmadah dan juga digunakan untuk al-istinsyaq. Wa qala ayman, dan beliau juga mengatakan, wastudilla bihi ala istihbabil jam'i bainal madmadati wal istinsyaqi min kulli gharfa. Dan dijadikan dalil dengan hadis ini dianjurkannya menggabungkan antara berkumur-kumur dan beristinsyaq
memasukkan air ke dalam hidung pada setiap kali pengambilan air. Wa qala an-Nawawi, berkata Imam an-Nawawi, fi hadzal hadits dalalatun zahiratun. Di dalam hadis ini terdapat pendalilan yang jelas, penunjukan yang jelas lil mazhabis sahihil mukhtar, tentang pendapat yang lebih sahih yang terpilih, anna sunnata fil madmadati wal istinsyaq, bahwa yang sunnah dalam hal berkumur-kumur dan beristinsyaq ayyakuna bi salasi gharafatin, yaitu hendaklah dilakukan sebanyak 3 kali pengambilan air, yatamadmadu wa yastanshiqu min kulli wahidatin minha, di mana dia berkumur-kumur dan beristinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung setiap kali dia melakukan pengambilan air dari 3 kali gharfah, 3 kali pengambilan air tersebut. Ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Maka ini hadis yang pertama yang menjelaskan tentang dianjurkannya menggabungkan antara al-madmadah dan al-istinsyaq. Hadis yang kedua, Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, annahu tawadda'a fa ghasala wajhahu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, lalu kemudian beliau membasuh wajahnya, akhadha gharfatan min ma'in, lalu kemudian beliau pun mengambil satu ciduan air, satu gharfah, satu pengambilan air, famadmada biha wastansyaqa, maka dengan satu kali pengambilan air itu beliau berkumur-kumur dan beristinsyaq. Al-hadis. Wa qala, lalu beliau mengatakan, hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda, demikianlah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Qala Ibnu Hajar rahimahullah, berkata Ibnu Hajar dalam mengomentari hadis ini, wa fihi dalilul jam'i bainal madmadati wal istinsyaq bi gharfatin wahidah, dalam hadis ini terdapat dalil penggabungan antara berkumur-kumur dan beristinsyaq dengan satu kali cidukan air. Ini hadis yang kedua, yaitu hadis Ibnu Abbas. Yang ketiga, an Ali radhiyallahu an, dari Ali radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a famadmada thalathan wastanshaqa thalathan min kaffin wahid, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, lalu kemudian beliau berkumur-kumur 3 kali dan beristinsyaq 3 kali dari satu kali telapak tangan, yakni sekali pengambilan, maka itu digunakan untuk madmadah dan istinsyaq, beliau melakukan sebanyak 3 kali. Wa fi lafzin, dan di dalam lafaz yang lain, summa tamadmada wastanthara thalathan yumadmid wa yanthuru minal kaffi alladhi ya'khudhu minhu al-ma. Kemudian Rasulullah berkumur-kumur dan beristinsar. Apa itu istinsar? Mengeluarkan, ya. Jadi kadang-kadang penyebutan istinsyaq, kadang-kadang penyebutan istinsar. Maknanya sama, tinggal kalau istinsyaq dimasukkan, istinsar dikeluarkan. Maksudnya adalah memasukkan air kemudian dikeluarkan dari dalam hidung. Kemudian berkumur-kumur dan beristinsar 3 kali, di mana beliau berkumur-kumur dan beristinsar minal kaffil ladzi ya'khudhu minhu al-ma, dari telapak tangan yang dia mengambil air darinya, yakni 1 kali pengambilan air. Maka hadis-hadis ini sangat jelas sekali menunjukkan apa yang disebutkan oleh al-muallifah hafizahullah taala tentang sunnahnya menyatukan antara al-madmadah dan al-istinsyaq, ya. Dan tidak ada hadis-hadis yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang anjuran untuk memisah, ya. Tidak ada hadis yang sahih. Yang ada adalah hadis, namun ada pembicaraan di dalamnya. Ini disebutkan oleh beliau di sini. Tanbihun ham, peringatan penting.
Warada haditsun mukhalifun lima taqaddam. Telah datang sebuah hadis yang menyelisihi apa yang telah disebutkan sebelumnya. Wa huwa an Talhah bin Musarrif an abi an jaddihi qala, yaitu riwayat dari Talhah bin Musarrif dari ayahnya, dari kakeknya, ya. Beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsilu bainal madmadati wal istinsyaqi. Aku melihat Rasulullah memisahkan antara berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Nah, hadis ini sangat jelas sekali menunjukkan nafs yang memisahkan antara berkumur-kumur dan istinsyak. Maka ini dijadikan dalil oleh sebagian kaum muslimin menunjukkan bolehnya, bahkan ini yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi beliau mengatakan lakinnahu dhaifun li'illatain. Hadis ini dhaif disebabkan karena ada dua penyakit yang menyebabkan lemahnya hadis ini. Al-ula, yang pertama yang menjadi penyebab hadis ini, ada seorang perawi yang bernama Laits bin Abi Sulaim. Dan Laits bin Abi Sulaim ini adalah seorang perawi yang dhaif, lemah. Wazaniyatu, dan yang kedua adalah Musarrif. Musarrif walidu Talhah majhulul hal. Musarrif yaitu ayahnya Talhah. Di sini kan Talhah bin Musarrif meriwayatkan dari bapaknya yaitu Musarrif, meriwayatkan dari kakeknya. Maka kata beliau Musarrif, bapaknya si Talhah ini majhulul hal, tidak diketahui keadaannya. Ya. Kadang-kadang ada di antara perawi orangnya diketahui tapi keadaannya wallahu a'lam. Ya. Sebab di sana ada cara-cara tertentu untuk mengetahui keadaan seorang perawi. Nah, tidak cukup untuk menghukumi seorang perawi itu thiqah, ya, karena hanya bertetangga misalnya. Ya. Kamu kenal si fulan? Oh iya, saya kenal dia. Gimana keadaannya? Oh baik, dia tidak pernah ganggu saya. Padahal dia hanya keluar masuk saja. Nah, hanya sekedar dia tidak pernah mengganggu, lalu kemudian dihukumi bahwa dia thiqah, dia terpercaya, ya belum tentu. Nah, sekedar bertetangga belum tentu bisa dijadikan sebagai dalil. Sampai dia betul-betul mengetahui keadaan orang tersebut. Gimana cara mengetahui keadaannya? Dia pernah bersama-sama, dia pernah mulazamah dengan dia, bersama dia di saat tinggal misalnya, pernah tinggal bareng, tahu keluar masuknya dia, tahu safarnya dia, pernah melakukan perjalanan safar bersama, ya, sehingga akan tersingkap hal-hal yang sebelumnya tersembunyi. Nah, tidak hanya sekedar bertetangga atau sekedar mengetahui seseorang zatnya, namun tidak diketahui keadaannya. Sehingga di antara para perawi, kalau keadaan mereka itu tidak diketahui dalam artian keadaan dia sebagai seorang yang terpercaya dalam meriwayatkan hadis, ya, maka para ulama menghukumi bahwa dia adalah seorang perawi yang majhul al-hal. Majhul al-hal, keadaannya majhul, tidak diketahui. Karena majhul itu ada dua macam. Ada majhul al-ain, ada majhul al-hal. Ada majhul al-ain, ya, zatnya itu yang majhul, yang tidak diketahui. Orang nggak ada yang kenal dia, ya. Nah, misalnya ada seorang bernama Muhammad bin Ahmad. Dari daerah mana? Di Batu Ampar. Perasaan di Batu Ampar nggak ada orang yang namanya Muhammad bin Ahmad. Ya. Tanya ke Pak RT. Pak RT juga nggak tahu. Nggak ada yang terdaftar di sini. Nggak dikenal. Orangnya itu tidak diketahui. Nah, itu namanya majhul al-ain. Tapi kalau majhulul hal, orangnya diketahui. Ya. Orangnya diketahui, tapi keadaan dia, ya, ada yang lebih khusus lagi istilahnya. Para ulama mengistilahkan dengan istilah mastur. Ya. Mastur itu kalau seorang perawi, ya, orangnya diketahui, kebiasaan dia secara, ya, agama dia secara zahir nampak, artinya
Kadang-kadang dia sholat secara berjamaah. Diketahui oleh kaum muslim bahwa dia sering hadir dalam sholatul jamaah. Berarti keadilan dia secara zahir nampak. Tapi dalam sisi periwayatan dia, apakah dia terpercaya dalam meriwayatkan hadis? Nah, ini yang belum tentu diketahui. Sehingga para ulama mengatakan si fulan mastur. Ya. Orang ini tertutup keadaannya. Kita tidak mengetahui. Nah, ya. Nah, walhasil bahwa ini dua penyebab lemahnya hadis ini. Yang pertama karena ada seorang perawi yang dhaif. Yang kedua adalah seorang perawi yaitu ayahnya Talhah, dia tidak diketahui keadaannya sehingga menyebabkan lemahnya hadis ini. Fal haditsu dha'afahu Ibnu Hajar fi Bulughul Maram. Sehingga hadis ini dilemahkan oleh Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram wa Ibnul Mulaqqi, demikian pula Ibnul Mulaqqi wa naqalahu wa Ibnu Hajar fi Talkhis al-Habir an Nawawi an la yurwa illa an Talhah an abihi an jaddihi wa la yu'rafu li jaddihi suhbah. Akan tetapi hadis tersebut tidak diketahui kecuali berasal dari jalannya Talhah, dari ayahnya. Ayahnya siapa namanya? Usarif, ya. Dari kakeknya, dan tidak diketahui kakeknya itu apakah dia dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Berarti dengan penambahan Ibnu Qayyim ini menunjukkan ada 3 cacat yang melemahkan riwayat ini. Yang pertama Laits bin Abi Sulaim dhaif, yang kedua Mufarris, orang yang tidak dikenal keadaannya, yang ketiga adalah kakeknya si Talhah. Ya, tidak diketahui apakah dia tergolong dari sahabat Nabi atau tidak. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Walhasil hadis-hadis yang sebelumnya, hadis Abdullah bin Zaid, hadis Ibnu Abbas, hadis Ali sudah cukup bagi kita untuk menjelaskan tentang sunnahnya menyatukan antara al-madmadah dan al-istinsyaq. Al-mas'alatu tsalitsa, masalah yang ketiga. Sekarang kita tinggalkan pembahasan tentang hal-hal yang perlu diperingatkan dalam masalah berwudu. Sekarang beliau pindah ke masalah yang ketiga tentang sunnah-sunnah yang hubungannya tentang hukum-hukum janabah, ya. Namun sebelum itu juga di sana ada satu sunnah yang banyak tidak diketahui oleh kaum muslimin, yaitu dalam hal menyapu kepala. Kita melihat kebanyakan wudu dari kaum muslimin, dan itulah yang mungkin diajarkan oleh orang-orang tua mereka dahulu. Ketika mereka menyapu kepala mereka, sekedar dipukulkan, ya, 3 kali, ya, disentuhkan ke dahi, nah, atau ke ubun-ubun, selesai. Nah, ya, padahal yang demikian ini tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Zaid dalam hadis ketika beliau menceritakan tentang tata cara wudunya Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika beliau menjelaskan tentang masalah mengusap kepala, beliau mengatakan fa aqbala bihima wa adbara. Fa aqbala bihima wa adbara. Yani dari depan ke belakang, dari belakang ke depan, ya. Nah, dalam riwayat yang lain beliau menjelaskan secara rinci. Bada'a bi muqaddami ra'si. Beliau memulai dari muqaddam ra'si, dari depan bagian kepalanya, yakni bagian ubun-ubun. Jadi itu permulaan penyapuan. Tsumma dhahaba bihima ila qafah. Kemudian jalankan kedua tangannya ke belakang sampai ke qafah. Apa qafah ya, Pak? Sampai ke tengkuknya, ya, ke belakang. Tsumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a min. Kemudian dikembalikan lagi, ya, ke tempat yang dia memulai dengannya. Ya, tentunya kopiahnya dibuka, ya. Jangan ditiru pakai kopiah. Kecuali kalau pakai sorban memang ada sunnah tersendiri.
Bolehnya seorang tidak membuka sorbannya dan cukup diusap di atas sorban sekali saja. Nah, ini juga banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Pada saat mereka berwudu hanya diusapkan ke bagian ubun-ubunnya saja. Nah, dan ini khilafus sunnah, menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah yang ketiga, istihbabul wudu qabla al-ghusl minal janabah. Dianjurkannya berwudu sebelum mandi junub. Wa sifatu ghuslihi sallallahu alaihi wasallam minal janabah, dan tata cara mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu mandi junub. Nah, sekarang beliau akan mengajar kita bagaimana tata cara mandi junub yang sebenarnya. Ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ightasala minal janabati, jika beliau mandi junub, ghasala yadayhi, maka beliau membasuh kedua tangannya. Ya. Jadi tidak langsung ambil air terus disiram, ya. Walaupun memang sah, ya. Seorang dalam keadaan junub, ya, masuk kolam renang, cemplung. Terus setelah itu keluar, sah. Nah, betul, dia telah mengangkat hadas yang besar. Tapi di sana ada sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diajari bagaimana cara kita beradab, ya. Dari perkara-perkara yang terbesar sampai permasalahan-permasalahan yang kecil, menunjukkan tentang kesempurnaan Islam, ya. Bayangkan dari permasalahan yang paling inti, masalah tauhid, dijelaskan secara rinci dalam Islam ini, sampai pada masalah-masalah yang, ya, kita tidak akan mendapatkan dalam agama lain. Ada yang membahas tentang adab buang hajat. Nah, ya, gimana seorang dalam membuang hajat? Apa adab-adabnya? Apa yang harus dilakukan? Ya, ketika masuk WC apa yang harus dibaca? Ketika keluar apa yang harus dilakukan? Di dalam WC apa yang harus dilakukan? Ini semua dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan ketika seorang berhubungan dengan keluarga, bukan hanya melampiaskan syahwat begitu saja. Di sana terdapat ibadah. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Karena itu adalah ibadah, maka di sana juga ada adab-adabnya yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan asal serobot saja. Nah, ya, ada sunnahnya, ada zikirnya, ada yang perlu dibaca, jangan sampai lupa. Nah, karena itu akan memberikan pengaruh, ya, memberikan pengaruh terhadap barokah ke pernikahan, barokah dari hasil hubungan di antara mereka berdua, barokah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki seorang anak dengan hasil hubungan mereka dalam keadaan mereka membaca doa. Maka ini yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu seorang dalam keadaan junub juga ada adabnya. Ya. Subhanallah. Semuanya dijelaskan dalam Islam. Sehingga dari bangun tidurnya sampai mau tidurnya, kalau kita melihat semuanya ada adabnya. Telah dijelaskan oleh Rasulullah alaihi wassalam. Nah, pada saat beliau hendak mandi junub, beliau membasuh kedua tangannya. Thumma tawadda'a wudu'ahu lis-shalah, thumma yaghtasil. Kemudian beliau berwudu seperti wudunya beliau ketika salat. Kemudian setelah itu beliau mandi. Ya, berarti berwudu terlebih dahulu. Wudunya gimana? Ya wudu seperti salat. Ya. Kalau dikatakan oleh Aisyah Rasulullah berwudu seperti wudu salat, ya sama, ya. Enggak perlu dibedakan lagi, ya. Dari awal, dari membasuh tangan sampai membasuh kedua kaki. Ini yang dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu taala. Nanti ada cara yang lain lagi, ya, yang dijelaskan oleh Maimunah bintul Harits yang juga dari istri Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Maka di sana ada dua cara yang masyhur ya ketika seorang hendak mandi junub. Yang pertama yang dijelaskan oleh Aisyah, berwudu lengkap sebelum dia mandi, berwudu dari awal hingga akhir. Qala al-Hafidz Ibnu Daqiq al-Aid, berkata al-Hafidz Ibnu Daqiq al-Aid, qauluha, perkataan Aisyah, wa tawadda'a wudu'ahu lis-shalah, dan beliau pun berwudu seperti wudunya ketika salat, yaqtadi istihbab taqdimil ghusl li a'dha'il wudu fi ibtida'il ghusl wala syakka fi dzalik. Dari perkataan Aisyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudunya ketika salat menunjukkan dianjurkannya didahului sebelum mandi adalah dengan membasuh anggota-anggota wudu ya pada awal ketika dia hendak mandi, dan tidak diragukan tentang dianjurkannya perkara tersebut. Ini disebutkan dalam kitabnya Ihkamul Ahkam Syarah Umdatul Ahkam. Waqad bawwaba 'ala al-hadits al-Imam al-Bukhari biqaulihi, dan telah disebutkan babnya tentang hadis ini oleh al-Imam al-Bukhari dengan perkataan beliau dalam sahihnya, babun al-wudu'u qabla al-ghusli, berwudu sebelum mandi. Faqala syarihuhu al-Hafidz Ibnu Hajar, berkata pensyarahnya yaitu al-Hafidz Ibnu Hajar, ay istihbabuhu, yaitu tentang dianjurkannya, disukainya berwudu sebelum mandi junub. Wallahu a'lam. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, awaan Maimunah radhiyallahu anha, dari Maimunah radhiyallahu anha qalat, bahwa beliau berkata, Maimunah bintul Harith radhiyallahu ta'ala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah bibi dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan, adnaitu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghaslahu minal janabah, aku mendekatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam air yang digunakan untuk mandi junub oleh beliau. فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا, lalu kemudian beliau pun membasuh kedua tangannya 2 kali atau 3 kali, yakni di luar ya, dibasuhnya di luar. Oleh karena itu setelah itu beliau mengatakan, ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ, kemudian setelah beliau membasuh kedua tangannya di luar, beliau pun memasukkan tangannya ke dalam bejana. ثُمَّ أَفْرَغَ بِهِ عَلَى فَرْجِهِ, kemudian setelah itu beliau pun menuangkannya ke kemaluannya. وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ, lalu beliau membasuhnya dengan menggunakan tangan kirinya ya. Jadi kalau hendak membersihkan kemaluan, maka hendaklah dengan menggunakan tangan kiri. Nah, dan di dalam hadis yang lain, hadis Abi Qatadah radhiyallahu taala an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminihi, dan jangan sekali-kali salah seorang kalian memegang kemaluannya dengan menggunakan tangan kanannya. Walaupun ada riwayat yang lain yang mengatakan wa huwa yabul, dalam keadaan beliau buang hajat, yakni beliau buang air, membuang air kecil. Nah, lalu kemudian beliau membasuhnya dengan tangan kirinya. Maka dari hadis ini juga kita mendapatkan faedah. Jadi sebelum kita berwudu, maka kita membersihkan apa yang perlu untuk kita bersihkan dulu ya. Sebelum kita mandi janabah, bersihkan terlebih dahulu sisa-sisa dari hasil dari junub, misalnya kalau mungkin masih ada mani, ada madi, perlu dibersihkan. Nah ya, kalau ingin beristihdad ya, ingin mencukur bulu kemaluan, maka dicukur terlebih dahulu, dibersihkan apa yang perlu untuk dibersihkan. Kemudian setelah itu ya, kata beliau, thumma daraba bishimalihi al-ardha, kemudian beliau memukulkan dengan tangan kirinya tersebut yang tadi memegang kemaluan, beliau memukulkan ke tanah.
fadalakaha dalkan syadidan, lalu beliau menggosoknya dengan gosokan yang keras, ya. Tujuannya adalah berlebih-lebihan dalam hal, yakni bersungguh-sungguh dalam hal membersihkan tangannya agar kemudian tidak melekat sesuatu yang tadinya dia menggosok kemaluan. Dari hadis ini juga para ulama menjadikan dalil dianjurkannya setelah kita membersihkan apa yang perlu untuk dibersihkan, maka tangan yang digunakan untuk membersihkan itu dibersihkan, ya. Tidak cukup dengan air, tapi dibersihkan dulu, ya. Kalau ada sabun maka dengan sabun, ya, atau yang semisalnya. Kalau tidak ada, digosokkan ke tanah. Nah, ya, digosokkan ke tanah. Intinya adalah at-tanzif. Dan itu yang disebutkan oleh Ibnul Mulaqqin rahimahullah taala dalam kitabnya Al-I'lam bi Fawaidi Umdatil Ahkam, bahwa bukanlah dari hadis ini menunjukkan harus digosok ke tanah, ya. Namun maksudnya adalah membersihkan. Kalau di sana ada sabun, tentunya yang demikian ini lebih afdal. Tsumma tawadda'a wudu'ahu lis-shalah. Kemudian setelah beliau bersihkan, maka beliau pun berwudu seperti wudunya beliau ketika salat. Nah, seperti wudunya beliau ketika salat. Nah, perkataan seperti wudunya beliau ketika salat, ada sebagian yang memahami yakni sampai membasuh kakinya. Namun sebagian dari kalangan para ulama juga memahami bahwa tidak sampai membasuh kaki, karena nanti dalam hal membasuh kaki terakhir akan disebutkan nanti pada bagian terakhir, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau telah selesai mandi junub, maka beliau agak menjauh lalu beliau membasuh kedua kakinya. Sehingga kalau seorang hendak berwudu, maka berwudu sampai kemudian, ya, membasuh tangan sampai ke siku, setelah itu hendak mengusap kepala. Thumma afragha ala ra'sihi thalatha hafanatin mil'a kaffih. Kemudian dituangkan di atas kepalanya 3 kali tuangan, 3 kali ciduan yang sepenuh tangannya, ya. 3 kali di atas kepalanya. Thumma ghasala sa'ira jasadih. Kemudian setelah itu membasuh tubuhnya secara menyeluruh. Thumma tanahha an maqamihi dzalika faghasala rijlaihi. Kemudian beliau menjauh setelah itu dari tempatnya dia mandi, lalu beliau membasuh kedua kakinya. Sehingga dari hadis ini kita mendapatkan faedah bahwa dalam hal mandi janabah di sana ada 2 cara dalam hal berwudu, ya. Hadis Aisyah yang menganjurkan kita berwudu dari awal hingga akhir, termasuk membasuh kedua kaki, ataukah berdasarkan hadis Maimunah. Hadis Maimunah dengan cara mengakhirkan membasuh kedua kaki. Setelah kita hendak mengusap kepala, maka kita mengambil air lalu kemudian kita menuangkan di atas kepala kita 3 kali, kemudian kita membasuh seluruh tubuh. Kemudian setelah kita hendak berhenti dari mandi janabah, maka diakhiri dengan membasuh kedua kakinya. Nah, al-mas'alatul rabi'ah, masalah yang keempat, istihbabul wudu' lil junub idza arada al-akla aw an-naum. Dianjurkannya berwudu bagi seorang yang dalam keadaan junub apabila dia hendak makan atau hendak tidur. Tentunya kita mengetahui seseorang yang dalam keadaan junub, junubnya terangkat dengan cara apa ya, kawan? Dengan cara mandi untuk mengangkat hadas yang besar. Tidak cukup dengan cara berwudu. Akan tetapi bagi seorang yang dalam keadaan junub yang berhadas besar, di sana ada perkara-perkara yang Rasulullah SAW menganjurkan seorang yang dalam keadaan junub untuk berwudu walaupun tidak mengangkat hadas yang besar. Tapi dia dianjurkan untuk berwudu dalam rangka ta'abbudiyah. Karena itu adalah masalah ibadah. Ya, kita diperintahkan demikian, maka kita hendaklah mengamalkannya karena itu adalah anjuran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalnya ketika seorang hendak tidur, ya. Jadi apabila seorang selesai, ya, dari yakni seorang dalam keadaan junub, jangan dia langsung tidur, sebaiknya
dia ke belakang terlebih dahulu, lalu kemudian dia berwudu. Setelah itu dia tidur. Ya. Alangkah baiknya kalau dia mandi, kalau dia mampu melakukan itu. Tapi kalau tidak, dia ingin mengakhirkan mandinya boleh. Namun hendaklah dia berwudu terlebih dahulu. Lalu kemudian dia tidur. Atau dia ingin makan, berwudu terlebih dahulu, lalu kemudian makan. An Abdullah bin Umar anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Umar bahwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayarqudu ahaduna wa huwa junubun, bolehkah salah seorang kami tidur dalam keadaan junub? Qala na'am, kata Rasulullah, boleh. Idza tawadda'a ahadukum falyarqud wa huwa junub, apabila salah seorang kalian telah berwudu, maka hendaklah dia tidur dalam keadaan dia junub. Kalau dia telah berwudu. Nah, walaupun wudu di sini tidak menunjukkan wajib, namun hal yang sunnah. Oleh karena itu dalam riwayat At-Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yanamu wa huwa junubun wa la yamassu ma. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah tidur dalam keadaan beliau junub tanpa menyentuh air, ya. Tanpa menyentuh air, yakni menunjukkan bahwa beliau tidak berwudu. Oleh karena itu para ulama mengatakan dalam hal ini ada keleluasaan. Kalau dia ingin berwudu, maka itu tentunya yang sunnah yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia ingin tidur langsung dan tanpa berwudu pun asal hukumnya diperbolehkan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanama wa huwa junubun, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau hendak tidur dalam keadaan beliau junub, ghasala farjahu wa tawadda'a wudu'ahu lis-shalah, beliau mencuci kemaluannya terlebih dahulu, lalu beliau berwudu seperti wudunya beliau ketika salat. Riwayat Bukhari dan Muslim. Wa fi lafzin 'inda al-Imam Muslim, dan di dalam lafaz yang lain dalam riwayat Imam Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban fa arada an ya'kul aw yanama tawadda'a wudu'ahu lis-shalah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau dalam keadaan junub dan beliau hendak makan atau beliau hendak tidur, maka beliau wudu seperti wudunya beliau ketika salat. Wandur litawassu'i fil ittila'i ala syarhil hadis, dan silahkan dirujuk kembali untuk memperluas masalah ini dalam syarah hadisnya. Wa dhahaba al-jumhur ila al-istihbab fi Fathil Bari, dan telah berpendapat jumhur, mayoritas para ulama, tentang disukainya amalan ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Fathul Bari. Nah, baik, saya kira sampai di sini akhwan yang kita bacakan dari kitab. Apakah yang di bawah ini boleh atau tidak kita untuk bersalaman? Yang pertama, sepupu, anak dari saudara, ibu, bapak, bibi atau paman. Jawabannya tidak boleh karena itu bukan mahram. Yang kedua, saudara ibu atau saudara bapak kita yang wanita. Jawabannya boleh, ya. Ya, kalau dia bibi, nah, apakah dari ibu ataukah dari bapak, maka diperbolehkan, ya. Saudara, nah, saudara bukan istri paman. Perhatikan, kadang-kadang ya kebanyakan kaum muslimin memperluas masalahnya. Itu kan bibi kamu juga, padahal bukan. Tapi istrinya paman. Ya. Nah, kalau istrinya paman ya bukan mahram. Ya. Yang ketiga, ibu mertua. Kalau ibu mertua jawabannya na'am, mahram, boleh. Dan ibu tiri. Apa itu ibu tiri, ya kawan?
orang tuanya kawin lagi, bapaknya menikah lagi, maka jawabannya juga boleh, termasuk mahram. Apakah zakat mal boleh diberikan kepada lebih dari satu orang? Boleh. Dan juga boleh dari zakat beberapa orang untuk satu orang juga boleh. Apakah boleh bagi kita membayar zakat langsung terhadap orang yang berhak mendapatkan tidak lewat perantara pembagian? Ini sudah kita bahas ya. Nah, kalau pemerintah tidak mengatur maka boleh kita serahkan secara langsung. Itu lebih afdal dari sisi tidak disalahgunakan ya. Tidak disalahgunakan zakatul fitr tersebut sehingga langsung sampai kepada al-mustahiq yang berhak untuk menerimanya. Apakah hasil zakat fitrah boleh digunakan untuk membangun rumah ibadah dan semisalnya selain diserahkan kepada yang berhak menerimanya? Kayak zakatul fitr bangun rumah ibadah, beras dikumpulkan jadi rumah ibadah. Ini musibah ya, disebabkan karena mereka telah merubah dari kondisi aslinya yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengeluarkan zakatul fitr dalam bentuk makanan, dirubah menjadi uang, ya. Sehingga dikumpul jadi banyak, uangnya dibagi-bagikan untuk imam sekian, padahal zakatul fitr untuk imam sekian, untuk para ustadz sekian, ya. Untuk yang menjadi pengurus-pengurus Ramadan juga dapat bagian, ya. Untuk yang khawatir nanti omongannya banyak karena tahu disalahgunakan juga dapat bagian supaya diam, ya, nggak banyak ngomong. Nah, sehingga ya begitulah berjalan setiap tahun. Nah, masjidnya jadi megah. Dari mana hasil zakatul fitr? Allahul musta'an. Orang-orang miskin berkeliaran di sana sini, ya. Kesian mereka tidak sampai kepada al-mustahiq, orang yang berhak untuk menerima. Ini haram hukumnya demikian, tidak diperbolehkan. Ini penyalahgunaan ya. Nah, pada saat kita menjalani ibadah puasa pada siang hari sampai terbenamnya matahari, tanpa sengaja bagian anggota tubuh kita mengeluarkan darah. Misalnya tangan teriris pisau, kaki terkena cangkul, parang dan benda tajam lainnya. Apakah puasa kita menjadi batal atau tidak? Mohon penjelasannya. Batal nggak ya kawan? Silahkan dirujuk kembali pembatal puasa. Kalau tidak, maka insyaallah tidak membatalkan puasanya. Apakah boleh berjabatan tangan dengan ibu mertua tiri? Nah, ini ibu mertua tiri. Ternyata tidak mencukupkan dengan ibu mertua, tambah tiri lagi. Nah, mungkin saya beri penjelasan. Mungkin yang dimaksud di sini adalah seorang akhwat, ya, seorang wanita dinikahi oleh seorang ikhwan. Nah, lalu kemudian wanita yang menjadi istrinya ini tadi punya orang tua laki-laki. Ibu aslinya akhwat ini sudah meninggal misalnya, sehingga orang tuanya menikah lagi dengan yang lain, sehingga jadi ibu tiri bagi si wanita ini. Nah, lalu kemudian bagi siapa ini, si suami menjadi ibu mertua tirinya, ya. Nah, ini apakah diperbolehkan berjabatan tangan dengannya? Nah, ini disebutkan mertua kawin lagi punya istri lebih dari satu. Nah, maka jawabannya tidak, ya, itu tidak termasuk mahram. Apa hukumnya membeli, membawa, memakai minyak wangi yang mengandung alkohol? Terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Walhamdulillah, parfum-parfum yang non alkohol banyak, ya. Maka kita mencukupkan diri dengan menggunakan itu, insyaallah lebih aman dan lebih jauh dari syubhat. Apa kewajiban seorang muslim yang dikasih salam dalam menjawabnya? Apakah harus
Jahar apa cukup di perasaan atau sir? Kaif? Ya dijawab ya, dijawab. Nah, ya. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengatakan, "Inni karihtu an azkurallah azza wa jalla illa ala tuhri." Sesungguhnya aku membenci untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan suci. Suatu saat ada seorang yang mengucapkan salam kepada beliau. Beliau tidak menjawab, ya. Beliau tidak menjawab sampai kemudian beliau bertayamum, lalu kemudian setelah itu beliau menjawab salamnya. Dalam bagian lain bahwa beliau berwudu, setelah berwudu lalu beliau menjawab salamnya. Nah, dan tidak disebutkan bahwa beliau mencukupkan dengan menjawab salam dari hati saja, ya. Tentunya harus diperdengarkan kepada seorang yang mengucapkan salam kepada seorang tersebut. Wallahu taala a'lam bishawab. Sampai di sini ya kawan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.